Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Nita Seran dalam program Lebih Dekat. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Dharma Belu berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan air bersih untuk masyarakat. Memasuki puncak kemarau di bulan Oktober ini, sejumlah strategi telah dipersiapkan untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi seluruh pelanggan. Untuk mengetahui lebih dekat, saat ini sudah hadir bersama kita Direktur PDAM Belu, Fridolinus Siribein, dan Kabak Administrasi dan Keuangan PDAM Belu, Candidus Taku. Halo Pak, selamat malam, apa kabar? Baik, selamat malam, tentu kabar baik. Selamat malam para pemirsa Kota Tambua dan sekitarnya. Selamat malam juga kepada seluruh pelanggan setia PDAM di Kota Tambua dan sekitarnya. Baik Pak, Pak Kandi, apa kabar Pak? Kabar baik. Kabar baik, luar biasa ya Pak ya. Nah Pak, sebelum memasuki tema pembahasan utama kita, mungkin pemirsa di rumah juga ingin tahu seperti apa perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirta Dharma Belu, Pak. Mungkin bisa jelaskan. Baik, perusahaan daerah air minum, kami ini merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten Belu, salah satu badan usaha milik daerah Kabupaten Belu. Kami bertugas mengoperasikan seluruh infrastruktur yang ada di PDAM Kabupaten Belu dikerjakan oleh pemerintah lewat PUPR, kemudian diserahkan kepada PDAM Kabupaten Belu untuk melaksanakan pelayanan, bukan air bersih. Kami sudah menggunakan nomenklatur pelayanan air minum yang kami sediakan, yang kami distribusikan untuk pelanggan-pelanggan yang ada di Kabupaten Belu. Oke, baik Pak. Lalu bagaimana upaya PDAM sendiri untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi seluruh pelanggan yang ada di Kabupaten Belu, Pak? Kami memiliki beberapa SPAM atau sistem penyediaan air minum yang tersebar di Kabupaten Belu, antara lain di Tirta, ada Tirta Bron A, Tirta Bron B, Bron C, dan ada Molos On, ada SPAM Molos On 1, Molos On 2, dan itu merupakan gravitasi. Kami juga menggunakan pompa untuk memompa air dan kami berikan kepada para pelanggan setia itu, antara lain di WU2. WU2 juga kami layani pelanggan-pelanggan PDAM, dan kami saat ini kami berusaha untuk melayani semaksimal mungkin pelayanan terhadap pelanggan yang ada di Kabupaten Belu. Itu di daerah mana saja Pak? Kalau Molos On 1, Molos On 2 itu berada di Kecamatan Lasiolat di Lehurus, dan WU2 itu berada di Desa Sadi ya, di pinggiran sungai, dan Tirta Bron A, Bron B, Bron C itu berada di Motobuik. Ya. Untuk sementara mungkin hanya itu saja dulu Pak, atau mungkin masih ada penambahan lagi ke depan? Baik, kita bekerja sama dengan PUPR khusus untuk Cipta Karya. Kita punya, saat ini kita sudah memiliki rencana induk pengelolaan sistem penyediaan air minum. Dokumen itu sudah disetujui dan ditandatangani oleh Bupati. Kita punya master plan khusus untuk penyediaan air minum, dan beberapa titik sumber air yang cukup banyak berada di Desa Lasiola, di Lamagnen, di Tohe. Nah, itu peluang-peluang terbesar, terbaik untuk rencana ke depannya, di mana PUPR sebagai regulator, mereka mempersiapkan itu spam itu lengkap dengan pipa-pipa transmisi, pipa-pipa distribusi, kemudian diserahkan kami kelola. Dan untuk ke depan, memang pelayanan kami ini kurang lebih sudah sekitar 15% sampai 20%, dan memang sangat rendah sih kalau dibandingkan dengan kita punya rencana ke depan. Kalau berbicara untuk penyediaan air minum yang bagus, yang sehat untuk masyarakat, tentu pemerintah harus menggelontorkan anggaran yang sangat besar. Nah, kami bersama staf saya kurang lebih 22 orang
bekerja secara maksimal, kami bekerja sesuai dengan pelanggan-pelanggan kami membayar itu iuran itu setiap bulannya. Dan itu yang kami kelola untuk pegawai kami yang tersedia 42 orang. Kami juga harus menyediakan infrastruktur untuk perbaikan kerusakan, bahkan kadang-kadang dirusakkan oleh orang, kadang-kadang karena pipa-pipa kami HDP itu kadang-kadang diletakkan dan tidak dikubur ke dalam tanah. Ya, masyarakat kadang-kadang entah disengaja atau tidak di musim-musim kemarau seperti itu banyak yang terbakar. Oh gitu. Nah, dan itu kami harus menyediakan anggaran. Makanya kami selalu memberikan motivasi kepada pelanggan untuk ketika mereka bayar di loket ada keluhan-keluhan air tidak keluar, air tersumbat. Nah, di situ kami langsung secara cepat kurang lebih 24 jam kami harus laksanakan segera disambung. Karena ketika air keluar itu berurusan dengan kerugian yang dihadapi oleh PDM. Berarti memang kalau ada kerusakan itu harus secepatnya dilaporkan ke PDM sendiri ya Pak ya? Iya, selain dilaporkan oleh para pemirsa, oleh para pelanggan atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Saya puji Tuhan masyarakat di Kabupaten BU, terutama pelanggan-pelanggan kita, mereka punya niat baik datang lapor langsung di loket. Dan staf saya mereka langsung operasional. Setelah kadang-kadang mereka foto, ada info PDAM, ada lewat WA, lewat Instagram, masuk langsung di kami sebagai direktur. Kami langsung bergerak cepat untuk segera menutup kerusakan-kerusakan itu. Bahkan setiap sambungan rumah yang karena bilang angin, keluar angin saja, atau karena tersumbat dan lain-lain. Kalau rusaknya itu sebelum meteran, sebelum meteran dan masuk di pelanggan, ya itu menjadi tanggung jawab kami. Tetapi setelah meteran ke pelanggan harus menyediakan anggaran khusus. Nah, di sini yang kadang-kadang tidak ada saling pengertian di antara pelanggan dengan PDM. Tapi kami pelan-pelan memberikan penjelasan dan itu ada di aturan Perda yang dibuat oleh Perbub yang dibuat oleh Pak Bupati dan kami lakukan sesuai dengan Perbub itu. Jadi tindakan-tindakan yang kami lakukan benar-benar terukur secara baik. Nah Pak, baik nih. Lanjut ya Pak. Memasuki musim kemarau seperti ini, apa ada kebijakan berbeda dari PDM sendiri yang diterapkan oleh PDM seperti mungkin durasi pendistribusian air atau mungkin sebagainya Pak? Baik, kami ini saya kurang lebih 3 tahun memimpin ini PDM dipercayakan oleh Pak Bupati. Sudah mengalami beberapa musim kemarau, bahkan yang paling ekstrim ketika terjadi badai Seroja di tahun 2021 dan tahun lalu kita mengalami El Nino, kemarau panjang. Nah, di situ kami belajar dari situ bagaimana kami mengantisipasi, kami menyediakan kebijakan-kebijakan sehingga air minum yang kami distribusikan kepada pelanggan itu tidak terhambat. Ya. Dan yang kami lakukan yang paling utama, kami karena debit air yang sudah sangat menurun di musim-musim seperti ini, tentu kami harus mengurangi jadwal pembelian air kepada pelanggan kami. Yang sedia kalanya 1 minggu 2 kali, kami memberikan pelanggan kita itu 1 minggu 1 kali. Tetapi dengan perhitungan kami, kebijakan itu kami buat dengan durasi yang kami sedikit lama, yang sedia kalanya itu durasi 4 jam selama 2 minggu, 1 minggu 2 kali. Durasi yang 1 minggu kami sedikit naikkan, bisa ada yang sampai 5, 6, 7 bahkan 8 sesuai dengan urutan pembagian air. Tentu dari yang ujung sampai yang ujung tentu itu durasinya sedikit berbeda. Tekanan air juga kita karena tekanan airnya sudah kurang. Dan itu kami menghitung kami pastikan bahwa 1 minggu itu pelanggan itu bisa pakai air selama 1 minggu. Makanya kebijakan yang di pelanggan juga kami himbau kepada pelanggan sehingga mereka memiliki tampungan air yang besar sehingga kurang lebih durasi 6 sampai 8 jam itu memenuhi kebutuhan mereka selama 1 minggu. Nah, dan itu menyangkut kebijakan untuk pelanggan. Sedangkan pelanggan-pelanggan kami yang mungkin airnya 1 jam langsung mati, dia masih membutuhkan air lagi,
Di situ kami sediakan mobil tangki. Mobil tangki kami ini ada 3 armada mobil tangki. Itu kami sediakan khusus dengan harga spesial kepada pelanggan-pelanggan. 75.000 per tangki. Jadi ketika pelanggan mengeluh kepada seksi distribusi, seksi pengatur air, seksi penyambungan, bahkan kepada direktur, para kabak, kami memang menyediakan satu info PDM untuk mereka boleh memesan air. Dan itu khusus untuk pelanggan. Hanya khusus untuk pelanggan saja. Saat ini dengan pertanyaan tadi tentang di puncak-puncak musim kemarau seperti ini, kami kalau pelanggan-pelanggan yang itu kami sudah layani, kami membuka kesempatan juga untuk umum. Karena ini kami merupakan bagian dari sebagai pelaksana ya dari Pak Bupati. Tentu program-program Pak Bupati itu kami harus jalankan secara baik. Bupati siapa saja, ya toh, sehingga Bupati punya program, Bupati punya visi misi, itu kami amankan. Terutama pelanggan-pelanggan kita tidak boleh kecewa di musim kemarau. Berdasarkan pengalaman saya juga sebelumnya sebagai direktur, saya juga sebagai pelanggan. Dan yang saya rasakan, yang saya menderita pada saat pelayanan-pelayanan dulu yang tidak bagus, saya tidak perlu balas dendam di sini. Saya harus atur jauh lebih baik lagi, sehingga pelanggan-pelanggan kita bisa menerima air minum itu secara kontinu, secara terus-menerus di puncak kemarau seperti sekarang. Ya. Oke, baik Pak. Ini yang paling penting nih Pak, terkait sarana dan prasarana, terutama jaringan perpipaan. Nah, apakah masih terawat dan bisa dipastikan penyaluran air akan tetap lancar ke rumah-rumah warga? Baik, ini menjadi satu pekerjaan yang dari direktur ke direktur ya mengalami hal yang sama. Kita memiliki pipa induk, kita memiliki pipa transmisi. Kapasitas idle kita, kemampuan produksi air kita di spam-spam yang tadi saya kasih penjelasan itu 135 sampai 140 liter per detik. Kalau secara normal kita layani itu bisa sampai 13.000, 14.000 sampai 15.000 pelanggan yang kita layani. Tapi saat ini kurang lebih 5.000-an pelanggan. Sehingga kami memiliki tingkat kehilangan air yang cukup tinggi berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP. Tapi tingkat kehilangan air itu ditoleransi oleh hasil pemeriksaan. Karena aset-aset kami, infrastruktur kami yang diberikan oleh pemerintah kepada kami untuk kami kelola, kami sebagai operator kelola yang disediakan oleh PUPR, itu ada aset-aset yang setelah diserahkan tidak mengalirkan air. Jadi kami mengalami kerugian pada saat itu. Nah, dan kondisi-kondisi seperti ini ada yang berada di bawah badan jalan. Ketika sudah dibangun, ya toh, sudah dibangun PU rencana untuk jalan, pipa yang berada di bawah jalan tidak bisa kita aliri dengan air, itu yang mengalami hambatan. Tetapi infrastruktur yang ada saat ini untuk melayani kurang lebih 5.000 terpelihara dengan sangat baik. Setiap kali kerusakan, aksi 24 jam harus mulai selesai, terutama puncak musim kemarau seperti ini, masyarakat harus segera menikmati air minum. Itu untuk infrastruktur. Dan kedepannya tentu kami sangat berharap sehingga kapasitas air kami yang kurang lebih 100 liter per detik sampai 200 bisa segera diperbaiki, dan itu butuh anggaran yang sangat besar oleh pemerintah, oleh APBD, dan kemampuan APBD juga yang bisa diberikan, digelontorkan kepada PUPR untuk segera memperbaiki pipa-pipa transmisi dan distribusi kita, sehingga pelanggan kita semakin hari semakin baik. Dengan perencanaan sampai 2029 kita harus meningkatkan bisa sampai 10.000, 12.000, bahkan sampai 15.000 sambungan rumah. Oke, luar biasa Pak ya. Nah, ini saya juga kebetulan dulu beberapa tahun yang lalu termasuk salah satu pelanggan PDAM, tapi sempat terputus Pak. Mungkin karena pipanya atau apa. Nah, itu kira-kira kalau kita mau pasang ulang kembali bagaimana Pak? Kita punya pelanggan yang terdaftar itu kurang lebih sampai 7.000. Saat ini kurang lebih 5.000. Mungkin Ibu termasuk yang kurang 2.000 itu yang sudah terpasang, tapi belum bisa dialiri air. Kami welcome untuk para pelanggan-pelanggan, selamat datang
Kami punya loket, kami punya kabak, kami punya seksi-seksi di sini, ublang dan lain-lain. Perencanaan siap untuk menerima, tapi dengan cara datang melapor, setelah lapor didaftar dengan pembayaran kurang lebih pembayaran 1.450.000 itu taraf awal. Setelah bayar kita langsung lakukan survei dulu. Apakah 1.450.000 itu air langsung mengalirkan atau mungkin jarak dari pipa induk yang jauh, jarak dari pipa di distribusi yang jauh. Jadi 1.450.000 semua aksesoris, meteran, aksesoris, keran, terus ditambah lagi dengan meteran, semua menjadi tanggungan PDAM. Tambah lagi dengan pipa distribusi kurang lebih 6 meter. Tapi kalau kita survei setelah masuk perencanaan, lakukan survei. Kalau dia jaraknya jauh sekitar 100 meter atau 200 meter, pelanggan yang menyediakan itu. Pelanggan bisa beli sendiri pipa, datang staf teknis saya bisa langsung bekerja. Nah, setelah itu baru kita pastikan bahwa air mengalir. Nah, untuk iuran sendiri dari pelanggan, apakah sampai saat ini lancar, Pak? Ya, kami punya tagihan dan kurang lebih 94 sampai 95%, dan kami anggap lancar. Sedangkan tunggakan yang lain kami bentuk 2 seksi penagihan yang mereka keliling menagih. Ya, kita sadar bahwa pelanggan punya kesibukan, lupa dan lain-lain. Tetapi kami juga menyediakan aplikasi, juga kerjasama dengan Bank BNI yang 46, Bank NTT, dan kantor dengan pos. Nah, itu kami kerjasama. Juga kami ada loket yang tersedia di Plaza Perizinan berdasarkan rekomendasi dari Pak Bupati. Oke, baik. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini.